Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Untuk video kali ini saya ingin menunjukkan tentang modul 3 hingga modul 5. Sini saya Irfan Taufik Rahman dengan NRP 3120500040 dari kelas 23 IDB. Dengan ini tugas matkul workshop pemrograman framework yang diampu oleh Bapak Syauki. Oke, kalau begitu saya lanjutkan dengan modul pertama, yaitu modul ketiga saya working with GUI. Di sini apa itu GUI? Framework itu sebuah tool, menciptakan sebuah tool yang powerful yang disebut dengan GUI. GUI bisa diakses, diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Secara default, GUI dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat GUI dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah berikut. Buka file config/web.php, lalu hingga seperti ini. Lalu untuk poin selanjutnya itu Anda dapat mengganti IP dengan alamat IP Anda. Lalu sini mengakses GUI. Anda dapat mengakses GUI melalui alamat your domain, your app, your app, web/index, atau your domain, your app, web, GUI, jika Anda mengaktifkan pretty URL. Lalu di sini mempunyai fungsi mengenerate model, mengenerate controller, membuat fungsi CRUD, create, update, delete, mengenerate form module. Lalu yang terakhir yaitu untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Oke, selanjutnya yaitu model generator. Digunakan untuk membuat model untuk membuat tabel pada database. Ketikkan nama tabel pada kolom table name menggunakan tekan tombol tab. Seperti ini. Lalu di sini model generator 2 juga seperti ini bentuknya. Model generator akan menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada directory models. Lalu di sini ada CRUD generator. Seperti ini tampilannya. Cara mengaksesnya itu ketika nama model kelas kemudian tab, misal seperti ini. Lalu untuk CRUD generator 2 seperti ini juga berbeda dengan model generator yang sama, menghasilkan satu file. CRUD generator akan menghasilkan beberapa file, yaitu yang pertama file source model, file controller, hingga satu set file CRUD view pada direktori nama controller dan berada pada directory views. Lalu di sini ada mengkustomisasi G. Seperti ini ada template. Sebentar saya ambil cas. Oke. Ada templates CRUD. Lalu di sini ada ubah file telah copy paste ke directory templates, lalu tambahkan atribut generator. Anda juga dapat mengubah generator G yang lain, model generator, controller generator, dan lain-lain dengan cara hampir sama. Seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada routing pada G. Secara default, request routing atau penulisan URL dalam aplikasi G2 adalah seperti gambar di samping ini. CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action pada contoh sebelumnya. Seperti ini. Untuk pretty URL juga seperti ini. Localhost, basic, website, contact. Ini untuk website defaultnya yang sudah disediakan oleh I. Lalu sini latihannya. Sebelum saya lanjut, saya ingin disclaimer bahwa saya akan membacakan teorinya dari PowerPoint yang telah disiapkan oleh Bapak Syauki hingga selesai
hingga PPT kelima. Oke, untuk selanjutnya itu application structure. Untuk overview-nya sendiri, aplikasi Y menganut pola desain MVC, lalu selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki entry scripts, application, component application, models, filter, widget. Lalu untuk strukturnya seperti ini ada entry script, application, controller, view, widget, asset bundle, dan lain-lain. Lalu di sini ada selanjutnya ada entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk memiliki web biasanya bernama index.php, lalu entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut: mendefinisikan konstanta global hingga memanggil fungsi base application run. Oke, untuk selanjutnya di sini ada entry script untuk aplikasi web. Seperti ini ada define, require, dan config tentunya. Ada variable config. Oke, di sini terdapat application. Application sendiri merupakan objek mengelola keseluruhan structure dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat dengan entry script. Lalu yang terakhir yaitu file konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Lalu application property yaitu properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui $app panah nama properti. Lalu berikut ini adalah require property dari aplikasi Y base application ID. Lalu Y base application base path. Lalu yang bawah berikut ini merupakan beberapa properti lainnya seperti yang tertampil di layar. Lalu selanjutnya di sini ada application component. Sebuah aplikasi Y2 berbentuk dari beberapa komponen dan menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya yang sudah disediakan oleh database dan sudah dipersiapkan seperti itu. Lalu controller adalah bagian MVC dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan respons. Lalu controller akan menerima permintaan dan meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Untuk controller action seperti ini, terdapat use y, app ini untuk direktorinya. Lalu sini membuat class jurusan controller yang turunan dari controller. Sini defaultnya itu create, action index, ada return, fungsi return, ada function action create, function action view. Oke. Di sini selanjutnya ada best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap actionnya hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP header, cookies, request parameter, dan lain-lain. Lalu models. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah sebuah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan logika, dan bisnis. Model dapat dihubungkan dengan label di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Contohnya seperti ini, ada gambarnya. Ada kelas, jurusan, extend-nya berupa directory. Seperti ini. Lalu untuk model kedua seperti ini, ada atribut label. Jika model dapat menggunakan GUI, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label-nya secara otomatis validasi, lalu hingga method rules.
Model best practice secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis hingga seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak atau berukuran kecil. Lalu di sini view. View ini mudahnya seperti front end, bagian dari arsitektur dan visi yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Lalu view dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML, HTML, dan PHP dengan menggunakan keamanan untuk menghindari cross-site scripting. Lalu di sini ada view. View kedua, sebuah view dapat di-render dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut: render, render partial, render ajax, render file. Lalu di sini layout. Layout adalah view spesial yang digunakan menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Lalu untuk filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum ataupun atau sesudah action dan pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behaviors dan controller. Oke. Selanjutnya yaitu aset. Aset pada aplikasi merupakan menjadi referensi dari sebuah halaman web. Mudahnya aset ini seperti bahan yang nantinya dapat dipanggil suatu saat jika memang dibutuhkan. Seperti itu. Lalu di sini latihannya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu handling request. Untuk overview-nya seperti ini. Kita lanjutkan. Proses request sendiri setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. User membuat request ke entry script web /index.php. Entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instance. Aplikasi akan menerapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bersama request. Lalu proses request kedua, lanjutan yang tadi, itu jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dipatwakan. Oke, selanjutnya di sini ada bootstrapping. Bootstrapping yaitu menggunakan framework front end yaitu Bootstrap. Seperti ini, Bootstrap adalah proses penemuan environment sebelum aplikasi mulai menerima proses request yang datang. Ini lalu bootstrapping lanjutan tadi. Lalu di sini routing. Metode y/web/application run dipanggil oleh entry script. Hal pertama yang dilakukan oleh me-resolve request yang datang, kemudian menjalankan controller. Proses ini disebut routing. Request direpresentasikan dalam bentuk objek y /web/request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Untuk request 2, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut ini. Untuk request URL, Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL diminta adalah seperti ini. To response, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y /web/response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global. Lalu pada y-session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses seperti $app session. Seperti itu. Lalu di sini latihannya. Oke. Mungkin teorinya saya sekiankan, saya cukupkan. Saya lanjut ke prakteknya. Saya mulai dari application structure.
Ini saya sudah menyiapkan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu DB database-nya sendiri, web e-commerce. Lalu di sini ada pindah.localhost. Oke. Untuk G-nya sendiri nanti akan saya praktekkan di belakang, karena saya untuk sekarang yaitu bootstrapping pada G sendiri, yang nantinya hasilnya akan seperti ini. Ini pada backend, ini front end-nya. Oke, kita logout terlebih dahulu. Di sini seperti ini, ada home, about, contact, lalu sign up, login. Oke. Kita bahas satu persatu. Di sini saya melakukannya pada backend, yang sebelumnya backend-nya tampilannya kurang lebih seperti ini, menjadi seperti ini. Itu yang pertama, kita harus menyiapkan bootstrap-nya, template bootstrap-nya sendiri. Itu saya menggunakan ini template bootstrap SBadmin 2, lalu saya download, lalu saya pindah ke dalam sini. Lalu jika sudah, untuk hal-hal yang dibutuhkan yaitu CSS, IMG, JS, dan vendor. 4 direktori ini kita copy paste, lalu kita taruh ke dalam web yang ada pada direktori backend. Mudahnya web e-commerce, lalu /backend, lalu /web. Seperti ini. Oke. Di sini ada aset. Yang tadi ada aset. Mohon maaf. Ada CSS, JS, IMG, sama vendor. 4 folder itu baru dari SBadmin. Jika tanpa 4 folder ini, maka SBadmin tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Lalu di sini kita buka untuk indeksnya, yang nantinya defaultnya seperti ini untuk tampilan SBadmin-nya sendiri. Oke, seperti itu. Kita buka indeksnya melalui VS Code, OpenWay, dan VS Code. Jika sudah, seperti ini tampilannya. Kita kopas semua ke dalam, mohon maaf. Jika sudah tertampil seperti ini, kita lihat di sini, saya sudah menyiapkannya ke dalam sini. Di sini untuk yang pertama ada page wrapper. Ada page wrapper, untuk heading-nya nanti akan ditaruh di file lain yang sudah saya siapkan tentunya. Di sini ada page wrapper hingga footer. Namun untuk yang tidak saya cantumkan di sini, atau indeks yang tidak saya pakai, bagian indeks yang tidak saya pakai itu bagian dashboard, main content lebih tepatnya. Seperti bagian main content-nya. Jadi bagian main content ini tidak saya pakai. Saya pakai yaitu hanya footer dan sidebar. Dan ini untuk logout modal kita kopas ke dalam sini. Terdapat logout modal hingga footer tadi seperti ini. Oke. Lalu di sini terdapat ini ada nama Irfan. Yang sebelumnya di sini untuk bootstrap-nya sendiri menggunakan Douglas M. McG. Kita gunakan di aplikasi ini web
pada main.php di dalam layouts, views layouts main PHP. Di sini saya letakkan dengan nama dengan function sebelumnya. Ini ada sesuai tadi ada di modul request. Di sini ada user identity get display name. Untuk merequest ke dalam untuk merequest data dari database yang telah disiapkan. Oke, jika sudah, maka akan tertampil seperti ini. Nah, untuk tadi ada yang tadi saya janjikan, yaitu ada head. Saya pindah, sebelum kita masuk ke head, untuk fungsi tadi, get display, ini fungsi app user identity get display name, saya membuat function pada file user.php yang terdapat pada models. Tadi terdapat pada modul teori. Ini ada return this username get display name. Yaitu untuk menangkap value dari username, db username yang terdapat di sini, yaitu username yang nantinya akan ditangkap ke dalam website yang akan ditampilkan seperti ini, Irfan. Jika kita logout, ya karena ini saya belum melakukan mengkonfigurasikan logoutnya. Ya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa header ya di sini. Ya, di sini untuk head sendiri ada beberapa yang saya masukkan linknya, yaitu ada untuk font awesome, untuk bootstrap-nya sendiri. Untuk font awesome ini lebih ke untuk gambar-gambar atau icon-icon yang dibuat font seperti ini, gambar dashboard, gambar produk, dan gambar produk kategori. Di sini untuk CSS-nya sendiri di sini ada spadmin2.min.css. Sini untuk font Google-nya. Sini ada JavaScript yang pada HTML-nya sudah disediakan. Di sini ada bootstrap untuk JavaScript-nya. Yang kita kopikan di sini ada jQuery using min.js dan js spadmin min.js. Oke. Kenapa saya hanya memasukkan dua ini? Karena saya sudah membuat di sini ada aset manager, saya buat baru di sini, aset manager dan bundles. Lalu di sini direktorinya y bootstrap 4 bootstrap asset class false, yang berarti untuk bootstrap bawaan daripada y ini akan false atau salah atau tidak di-on-kan. Kita menggunakan bootstrap yang sudah disediakan oleh sbadmin ini, sbadmin 2. Lalu di sini ada depends, itu saya menggunakan jQuery asset class, lalu bootstrap plugin asset class. Oke, seperti itu. Di sini untuk main lokalnya ada root, untuk database-nya sendiri yang ada di file sebelumnya, video selanjutnya maksud saya. Oke,
dari saya seperti itu tadi. Oh ya, di sini ada PHP konten, PHP Eco Konten. Konten sendiri dimasukkan ke dalam konten. Ini ada div ID hingga seperti ini. Lalu di echo ditampilkan lagi di sini PHP echo konten $konten. Oke, selanjutnya baik. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasikan logout yang nantinya jika kita klik logout maka di sini akan tentu akan logout. Berbeda untuk sekarang ya. Untuk logout sendiri masih belum bisa. Oke. Mari kita praktekkan di sini logout kita hapus untuk href-nya. Di sini saya akan menggunakan PHP Echo, menggunakan helper, helper. Sepertinya salah. Helper to helper URL to site logout. Oke, sudah. Oke, mari kita coba. Di sini sudah saya tambahkan, yaitu ada post untuk data metodenya untuk mengirimkan database-nya ke database-nya. Lalu ini untuk site, lalu untuk mengarahkan ke halaman logout. Oke, mari kita coba. Sini untuk logout. Oke, sepertinya ada sedikit error. Oke, sepertinya tadi saya lupa men-save codingan saya. Sini jika kita logout, maka akan kembali ke halaman logout seperti ini tadi. Lalu jika kita loginkan, akan tertampil login dan selesai. Dan seperti ini, untuk bootstrap-nya sendiri saya sudah mengcustomize seperti ini. Hanya ada dashboard, produk, dan produk kategoris.